Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu berada di satu titik hidup di mana semua terasa tidak adil? Kamu sudah berusaha jujur, tapi justru disakiti. Kamu sudah sabar, tapi hidup seperti tak pernah berpihak. Kamu sudah berdoa, tapi masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda. Di titik itu banyak orang mengira hidup sedang menghukumnya. Padahal, sangat mungkin itulah saat hidup sedang membangunkan jiwamu. Video ini bukan tentang cara cepat bahagia, bukan juga tentang kalimat motivasi kosong. Ini adalah perjalanan sunyi tentang bagaimana rasa tidak adil justru menjadi pintu masuk menuju kedewasaan spiritual yang sejati. Jika kamu sedang lelah, bingung, atau merasa ditinggalkan semesta, dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi, ini bukan akhir ceritamu, melainkan awal perjalananmu pulang kepada Tuhan. Ada satu fase dalam hidup yang hampir pasti dialami setiap orang, yaitu saat semua yang selama ini kita yakini mulai runtuh satu persatu. Usaha yang kita banggakan tidak membuahkan hasil. Niat baik yang kita jaga justru dibalas dengan kekecewaan. Dan kesabaran yang kita pertahankan terasa seperti tidak pernah cukup di mata hidup. Pada fase ini, hidup mulai terasa tidak adil. Seolah-olah kita sedang diuji tanpa penjelasan. Rasa tidak adil itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari harapan-harapan yang kita simpan diam-diam. Kita berharap bahwa selama kita berbuat baik, hidup akan membalas dengan kebaikan. Kita berharap bahwa selama kita jujur, dunia akan memperlakukan kita dengan adil. Namun ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, hati mulai mempertanyakan, di mana letak keadilan yang selama ini kita percayai? Disinilah ego mulai berperan. Ego merasa tersinggung karena realitas tidak mengikuti skenario yang telah ia susun. Ego berkata, aku sudah berusaha, aku sudah sabar, aku sudah taat. Seharusnya aku tidak mengalami ini. Kalimat-kalimat batin seperti ini terdengar wajar, tetapi di baliknya tersembunyi perasaan ingin mengendalikan hidup. Ego tidak suka kejutan, tidak suka ketidakpastian, dan sangat tidak nyaman ketika harus menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Maka ketika hidup mulai terasa tidak adil, sebenarnya bukan hanya situasi yang menyakitkan, tetapi juga benturan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Selama ini, mungkin kita tidak sadar bahwa banyak ketaatan kita disertai harapan tersembunyi. Kita berdoa sambil menunggu hasil. Kita bersabar sambil menghitung kapan penderitaan berakhir. Dan kita berbuat baik sambil berharap hidup menjadi lebih ringan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kekecewaan pun lahir. Hidup yang terasa tidak adil sebenarnya sedang membuka satu tabir penting, bahwa kita belum sepenuhnya ikhlas. Bukan berarti kita buruk, tetapi karena sebagai manusia, kita sering mencampurkan ibadah dengan keinginan untuk mengatur hasil. Pada titik ini, Allah mulai meruntuhkan ego kita dengan cara yang sangat halus, namun terasa menyakitkan. Bukan dengan mengambil segalanya sekaligus, tetapi dengan mengacaukan satu persatu hal yang selama ini kita anggap sebagai sumber rasa aman. Ketika rencana gagal, ketika orang-orang tidak berlaku seperti yang kita harapkan, ketika doa-doa terasa menggantung di langit, ego mulai kehilangan pijakan. Dan saat itulah jiwa mulai terbangun dari tidur panjangnya. Jiwa yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan rasa merasa mampu, perlahan mulai bertanya tentang makna. Bukan lagi tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Hidup seakan berkata, jika semua berjalan sesuai keinginanmu, kapan kamu akan benar-benar mengenalku? Maka ketidakadilan pun hadir sebagai undangan, bukan sebagai hukuman. Undangan untuk berhenti mengandalkan diri sendiri secara berlebihan. Undangan untuk menyadari bahwa kekuatan kita terbatas, kesabaran kita rapuh, dan kebijaksanaan kita seringkali tidak sejauh yang kita kira. Ego merasa terancam ketika semua ini terjadi, karena ia tidak lagi menjadi pusat. Ia tidak lagi bisa berkata, aku tahu yang terbaik. Justru di saat itulah, hidup memaksa kita untuk menunduk dan mengakui bahwa ada kehendak yang lebih besar. Banyak orang mengira spiritualitas dimulai dari ketenangan, padahal seringkali ia justru dimulai dari keguncangan, dari rasa marah yang tidak tahu harus ditujukan kemana, dari kecewa yang tidak bisa dijelaskan, dari hati yang lelah mempertahankan ekspektasi ketika hidup terasa tidak adil. Allah sedang mengikis kesombongan yang tersembunyi di balik kalimat, aku sudah cukup baik. Sebab merasa cukup baik seringkali membuat kita lupa bahwa hidup bukan tentang kelayakan, tetapi tentang kehendaknya. Pada fase ini manusia dipaksa belajar satu pelajaran yang berat, namun penting, bahwa hidup tidak berutang apapun pada kita. Kebaikan bukan alat tukar,
Dan kesabaran bukan jaminan terbebas dari luka. Kesadaran ini memang pahit, tetapi justru disitulah pintu kedewasaan spiritual mulai terbuka. Kita mulai beribadah, bukan karena ingin hidup sesuai rencana, tetapi karena sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak punya pegangan apapun. Ego ingin dipuji, ingin diakui, ingin dimenangkan. Jiwa justru ingin jujur, ingin tenang, dan ingin berserah. Ketika hidup terasa tidak adil, konflik antara ego dan jiwa mencapai puncaknya. Jika kita berani bertahan di fase ini tanpa lari, tanpa menyalahkan, tanpa mengeraskan hati, maka perlahan ego akan melemah dan jiwa akan mengambil alih. Dan ketika ego runtuh, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai musuh yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai guru yang sedang membentuk kita. Maka ingatlah saat hidup mulai terasa tidak adil. Bisa jadi, itu bukan tanda kehancuranmu, melainkan tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk melangkah ke perjalanan spiritual yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bermakna. Luka sebagai guru spiritual. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi beratnya melebihi luka fisik manapun, yaitu luka karena merasa hidup tidak berpihak, meski kita sudah berusaha sekuat tenaga. Luka ini muncul saat harapan yang kita jaga dengan hati-hati justru runtuh. Dan kita tidak tahu kepada siapa harus menjelaskan rasa sakit itu tanpa terdengar mengeluh. Luka batin seperti ini sering kali tidak datang dari satu kejadian besar, melainkan dari akumulasi kekecewaan kecil yang dipendam terlalu lama. Kita menahannya dengan senyum, menutupinya dengan kesibukan, dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu hari, hati kita tidak lagi sanggup menampungnya. Dalam pandangan spiritual, luka bukan sekadar penderitaan yang harus dihindari, melainkan pintu yang membuka kesadaran baru. Luka memaksa kita berhenti berlari dari diri sendiri, dan akhirnya duduk diam, menatap ke dalam, mendengarkan suara batin yang selama ini kita abaikan. Selama hidup berjalan lancar, kita jarang bertanya tentang makna. Kita terlalu sibuk mengejar hasil, mengatur rencana, dan memastikan semuanya sesuai harapan. Namun ketika luka datang, semua distraksi itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah diri kita yang rapuh di hadapan Tuhan. Pada titik inilah banyak orang mulai merasa doanya berubah. Doa tidak lagi disusun dengan kalimat indah atau harapan besar, melainkan dengan kejujuran yang telanjang. Kita tidak lagi meminta banyak, kita hanya ingin dikuatkan agar sanggup bertahan. Luka mengajarkan kita untuk berhenti berpura-pura kuat. Ia membongkar topeng ketegaran yang selama ini kita pakai demi terlihat baik-baik saja. Dan saat topeng itu lepas, kita akhirnya mengakui bahwa kita lelah, takut, dan butuh pertolongan yang nyata. Dalam kelelahan itulah, hati mulai belajar berserah, bukan karena kehabisan pilihan, tetapi karena sadar bahwa selama ini kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Luka menjadi pengingat bahwa manusia diciptakan dengan keterbatasan, dan keterbatasan itu bukan aib, melainkan fitrah. Banyak orang menganggap berserah sebagai tanda kelemahan, padahal dalam spiritualitas, berserah adalah puncak keberanian. Ia membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi hidup kita sendiri. Luka juga mengikis kesombongan halus yang sering tidak kita sadari, yaitu perasaan bahwa kita pantas mendapatkan hidup yang lebih mudah. Ketika luka datang tanpa permisi, kita dipaksa menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai perhitungan manusia. Dari sinilah muncul satu pelajaran penting, bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari kondisi yang ideal, melainkan dari hati yang mampu berdamai dengan kenyataan. Luka melatih hati untuk menerima tanpa harus mengerti sepenuhnya. Setiap air mata yang jatuh diam-diam sebenarnya sedang membersihkan jiwa. Ia menghapus tuntutan berlebihan pada hidup dan menggantinya dengan kesadaran bahwa setiap kejadian memiliki hikmah meski tidak langsung terlihat. Luka membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kita menjadi lebih lembut, lebih berhati-hati dalam menilai, dan lebih memahami bahwa setiap orang sedang membawa beban yang tidak selalu tampak. Disinilah luka berubah fungsi dari sesuatu yang ingin kita hindari menjadi sesuatu yang membentuk kedalaman batin. Luka tidak lagi sekadar rasa sakit, tetapi guru yang mengajarkan empati dan kerendahan hati. Allah seringkali mendekat melalui cara yang tidak kita duga, bukan melalui kemudahan, tetapi melalui kesempitan, bukan melalui tawa, tetapi melalui tangis yang sunyi. Dan di balik semua itu, ada kasih yang sedang bekerja. Luka mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat, bersabar tanpa hitungan, dan beriman tanpa jaminan hasil. Inilah fase di mana spiritualitas tidak lagi teoritis, tetapi benar-benar hidup di dalam pengalaman. Ketika luka diterima dengan kesadaran, bukan penolakan,
ia perlahan berubah menjadi kekuatan. Bukan kekuatan untuk melawan hidup, tetapi kekuatan untuk berjalan bersamanya dengan hati yang lebih lapang. Jiwa yang pernah terluka dan bertahan akan memiliki kedalaman yang tidak bisa dibentuk oleh kenyamanan. Ia menjadi jiwa yang tidak mudah goyah karena telah belajar berdiri di tengah badai. Luka mengajarkan kita bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu terasa dalam kebahagiaan, tetapi seringkali justru dalam kesedihan yang membuat kita bersujud lebih lama dan lebih jujur. Saat kita berhenti memusuhi luka, kita mulai memahami bahwa tidak semua yang menyakitkan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk membentuk ulang arah hidup kita. Maka jika hari ini hidup melukaimu, jangan buru-buru mengutuk keadaan. Bisa jadi luka itu adalah guru spiritual yang sedang mengajarkanmu cara baru untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan lebih tulus. Dalam perjalanan batin manusia, seringkali datang sebuah fase ketika iman tidak lagi terasa seperti pegangan yang kokoh, melainkan seperti langkah-langkah kecil di jalan gelap tanpa peta. Hidup terus berjalan, masalah belum juga reda, dan jawaban atas doa-doa terasa seperti ditunda tanpa penjelasan yang jelas. Membuat hati harus belajar bertahan tanpa kepastian. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa iman akan selalu menghadirkan kejelasan, ketenangan, dan solusi yang nyata. Namun ketika hidup terasa tidak adil, dan pertanyaan demi pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, iman mulai diuji bukan pada keyakinannya, tetapi pada ketulusannya. Pada fase ini kita mulai menyadari bahwa iman bukan alat untuk memahami semua kejadian, melainkan kekuatan untuk bertahan meski tidak memahami. Kita dipaksa menerima bahwa tidak semua misteri hidup diciptakan untuk dijelaskan kepada akal manusia. Ketika jawaban tidak datang, hati dihadapkan pada pilihan yang sunyi. Tetap percaya atau menyerah pada kekecewaan. Disinilah kualitas iman terlihat. Bukan dari seberapa banyak yang kita pahami, tetapi dari seberapa teguh kita bersandar. Iman yang dewasa tidak selalu berbicara lantang. Ia seringkali hadir dalam diam, dalam sujud yang panjang tanpa kata-kata, dalam air mata yang jatuh tanpa tuntutan, dan dalam penerimaan yang pelan-pelan tumbuh di dada. Pada saat seperti ini, doa berubah dari permintaan menjadi pertemuan. Kita tidak lagi datang kepada Tuhan untuk meminta ini dan itu, melainkan untuk mengadu, untuk jujur, dan untuk sekadar berada dekat dengannya. Banyak orang merasa takut ketika imannya tidak lagi dipenuhi kepastian, padahal justru disitulah iman sedang dimurnikan. Ketika iman tidak lagi bergantung pada hasil, ia menjadi lebih ringan dan lebih tulus. Kita mulai beribadah bukan karena berharap hidup menjadi mudah, tetapi karena sadar bahwa tanpa ibadah, hati akan semakin kosong. Iman tidak lagi menjadi transaksi, melainkan hubungan. Pada fase ini kita belajar mempercayai Tuhan, meski rencana hidup kita hancur. Kita belajar bersujud meski hati masih dipenuhi tanda tanya. Kita belajar bertahan, meski tidak tahu sampai kapan. Ketika iman tidak lagi berbentuk jawaban, kita dipaksa berdamai dengan ketidakpastian. Dan berdamai dengan ketidakpastian adalah salah satu bentuk keberanian spiritual yang paling sulit. Hati mulai memahami bahwa ketenangan tidak selalu datang dari kepastian, tetapi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Dalam sunyi yang panjang ini, kita mulai melepaskan tuntutan agar hidup selalu sesuai harapan. Kita mulai menerima bahwa sebagian jalan memang harus dilalui dengan tertatih, tanpa penjelasan yang memuaskan. Iman yang seperti ini tidak lagi rapuh. Ia tidak mudah runtuh hanya karena doa belum terjawab. Justru ia menjadi lebih kokoh karena tidak bergantung pada situasi. Banyak orang menyangka bahwa iman yang kuat selalu disertai rasa damai. Padahal seringkali, iman yang paling jujur justru tumbuh di tengah kegelisahan yang dipeluk dengan kesadaran. Kita belajar bahwa iman bukan berarti tidak merasa takut atau kecewa, melainkan tetap berjalan meski perasaan itu ada. Iman bukan ketiadaan luka, tetapi kemampuan untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menjauh dari Tuhan. Pada fase ini, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih personal dan lebih dalam. Tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi dipenuhi kepercayaan yang sunyi. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan, tetapi selalu mendengar dengan cara yang sempurna. Saat iman tidak lagi berbentuk jawaban, ia berubah menjadi ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa hidup ini sedang diarahkan, meski kita tidak melihat arahnya. Dari sinilah iman menjadi cahaya kecil yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Bukan lampu besar yang menerangi seluruh jalan. Dan satu langkah itulah yang kita butuhkan hari ini. Jika saat ini kamu beriman tanpa jawaban, percayalah,
kamu tidak tersesat. Kamu sedang berjalan di jalur spiritual yang lebih dalam, di mana iman tidak lagi dimiliki oleh pikiran, tetapi oleh hati yang telah belajar percaya sepenuhnya. Kehancuran sebagai pembersihan jiwa. Kehancuran seringkali dipahami sebagai akhir yang menyakitkan. Padahal dalam perjalanan spiritual, kehancuran justru kerap menjadi awal dari pembentukan yang lebih jujur. Ketika hidup meruntuhkan apa yang selama ini kita banggakan, itu bukan selalu tanda murka, melainkan cara Tuhan membersihkan hati dari sandaran palsu yang kita kira kuat. Banyak hal dalam hidup yang kita genggam terlalu erat, peran, pencapaian, citra diri bahkan mimpi. Saat semuanya mulai runtuh satu persatu, rasa takut muncul bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kita tidak lagi tahu siapa diri kita tanpa semua itu. Kehancuran memaksa kita berhadapan dengan kehampaan, dan kehampaan adalah ruang yang paling ditakuti ego, namun justru dibutuhkan jiwa. Karena hanya di ruang kosong itulah, sesuatu yang baru bisa ditumbuhkan. Selama ini kita merasa aman, karena ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Ketika sandaran itu diambil, kita merasa terjatuh. Padahal sebenarnya, kita sedang diarahkan untuk kembali bersandar sepenuhnya kepadanya. Kehancuran tidak datang untuk mempermalukan, melainkan untuk melunakkan. Ia menghancurkan kekerasan hati yang terbentuk dari rasa merasa mampu, dan menggantinya dengan kerendahan yang membuka jalan menuju ketenangan. Banyak orang baru benar-benar berdoa setelah hidupnya runtuh. Bukan karena sebelumnya tidak beriman, tetapi karena sebelumnya masih terlalu percaya pada kekuatan diri sendiri. Dalam kehancuran, kita berhenti menuntut hidup agar sesuai rencana. Kita mulai belajar menerima hari demi hari apa adanya. Tanpa banyak tuntutan, tanpa banyak perlawanan batin. Pembersihan jiwa tidak pernah terasa nyaman. Ia sering disertai rasa kehilangan, rasa gagal, dan rasa hancur yang sulit dijelaskan. Namun justru di sanalah jiwa dibersihkan dari ketergantungan yang salah. Kehancuran mengajarkan kita perbedaan antara pasrah dan putus asa. Putus asa menjauhkan kita dari Tuhan, sementara pasrah justru mendekatkan kita kepadanya dengan cara yang lebih jujur. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksa. Kita tetap bergerak, tetap ikhtiar, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hasil. Saat kehancuran diterima dengan kesadaran, perlahan ia berubah menjadi pembebasan. Kita tidak lagi terikat pada penilaian manusia, karena telah merasakan betapa rapuhnya semua pengakuan dunia. Jiwa yang dibersihkan oleh kehancuran menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi membawa beban pembuktian, tidak lagi sibuk mempertahankan citra, dan tidak lagi terlalu takut kehilangan. Dalam proses ini, banyak hal yang kita anggap penting ternyata dilepaskan tanpa kita sadari. Ambisi yang berlebihan mereda, keinginan untuk selalu benar melemah, dan kebutuhan untuk selalu dipahami pun mulai luruh. Kehancuran juga memperjelas arah hidup. Ia menyingkirkan jalan-jalan yang tidak perlu, agar kita fokus pada satu tujuan yang lebih hakiki, mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Ketika hidup menghancurkanmu, seringkali ia sedang menyelamatkanmu dari versi dirimu yang akan tersesat oleh kesombongan dan keterikatan. Jiwa yang telah melalui kehancuran tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia, karena ia tahu betapa cepat semua itu bisa hilang. Dari kehancuran, lahirlah keteguhan yang sunyi, bukan keteguhan yang berisik, tetapi keteguhan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan. Pembersihan jiwa bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi jujur. Jujur pada kelemahan diri, dan jujur pada kebutuhan untuk selalu bergantung pada Tuhan. Kehancuran mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan selalu pengurangan, tetapi seringkali pengosongan, agar kita siap diisi kembali dengan makna yang lebih dalam. Maka, jika hari ini hidupmu terasa runtuh dan tidak adil, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya berakhir. Bisa jadi, itulah cara Tuhan membersihkan jiwamu, agar kamu siap melangkah ke tingkat kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Sahabatku, setelah melalui kekecewaan, luka, kebingungan iman, dan kehancuran batin, perlahan kita mulai menyadari bahwa hidup yang terasa tidak adil, ternyata tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Apa yang dulu terasa seperti penolakan semesta, kini mulai terlihat sebagai pengarahan yang lembut, namun tegas menuju kedewasaan jiwa. Cahaya dalam perjalanan spiritual jarang datang dengan gemerlap yang menenangkan. Ia sering hadir pelan-pelan, hampir tak terasa, melalui perubahan cara pandang, cara merespons, dan cara memaknai hidup yang sebelumnya penuh tuntutan. Kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan hadiah dari kondisi yang ideal, melainkan buah dari hati yang telah belajar menerima. Hati yang tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai bertanya,
Apa yang sedang diajarkan Tuhan kepadaku? Hidup yang dulu terasa tidak adil, perlahan berubah menjadi cermin. Cermin yang menunjukkan sisi diri yang selama ini tersembunyi, ketergantungan yang berlebihan, harapan yang terlalu kaku, dan keinginan untuk selalu dimenangkan oleh keadaan. Dari cermin itulah lahir kesadaran baru bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada seberapa lapang kita menerima apa yang telah ditentukan. Cahaya spiritual membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak lagi memaksa untuk selalu kuat, selalu sabar, atau selalu terlihat baik-baik saja. Kita belajar jujur pada rasa lelah, kecewa, dan takut, tanpa merasa rendah karena mengakuinya. Pada tahap ini, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih sunyi namun lebih dekat. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keluhan, hanya kehadiran yang penuh percaya bahwa apapun yang sedang dijalani berada dalam pengawasannya. Hidup mungkin masih tidak sepenuhnya mudah, tetapi hati tidak lagi memberontak seperti dulu. Ada penerimaan yang tumbuh, bukan karena menyerah, tetapi karena memahami bahwa setiap jalan memiliki waktunya sendiri. Cahaya ini juga membuat kita lebih bijak dalam menilai hidup orang lain. Kita tidak lagi mudah iri pada keberhasilan, dan tidak lagi cepat menghakimi kegagalan. Karena kita tahu setiap orang sedang berjalan di medan ujiannya masing-masing. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa iman yang paling kokoh bukanlah iman yang selalu tersenyum, tetapi iman yang tetap bertahan, meski hati pernah hancur dan harapan pernah runtuh. Hidup yang terasa tidak adil telah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa Tuhan tidak sedang menjauh ketika hidup terasa berat, melainkan sedang membimbing kita dengan cara yang tidak selalu kita sukai, tetapi sangat kita butuhkan. Kita mulai melihat masa lalu dengan rasa syukur yang baru. Luka yang dulu ingin kita hapus, kini kita pahami sebagai bagian dari proses pembentukan jiwa yang lebih matang dan lebih sadar. Cahaya spiritual membuat kita lebih fokus pada perjalanan, bukan pada garis akhir. Kita berhenti membandingkan hidup dengan milik orang lain, dan mulai menghargai setiap langkah kecil yang telah kita lalui dengan jujur. Pada titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti medan pertempuran, melainkan seperti perjalanan panjang yang sesekali melelahkan, tetapi selalu bermakna bagi mereka yang mau berjalan dengan hati terbuka. Kita tidak lagi menuntut keadilan hidup dengan suara keras, karena kita telah memahami bahwa keadilan Tuhan sering bekerja di tingkat yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Cahaya ini tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Masalah tidak lagi menjadi ancaman bagi iman, melainkan ruang untuk memperdalam kepercayaan. Jiwa yang telah melewati fase ini tidak mudah goyah oleh penolakan, tidak cepat sombong oleh pujian, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan takdirnya hanya dari satu babak kehidupan. Hidup yang tidak adil telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hening, lebih sadar, dan lebih bergantung kepada Tuhan tanpa banyak syarat. Dan di titik inilah kita menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi suci, tetapi tentang menjadi sadar. Sadar akan keterbatasan diri, dan sadar akan kehadiran Tuhan di setiap keadaan. Jika hari ini hidupmu terasa tidak adil, mungkin itu bukan tanda bahwa cahaya menjauh, melainkan tanda bahwa cahaya sedang mendekat dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih bermakna, sebagai awal dari perjalanan pulang yang sesungguhnya. Jika video ini terasa dekat dengan hatimu, semoga ia menjadi teman di perjalananmu, bukan sekadar tontonan yang lewat begitu saja. Jika ada satu kalimat yang menenangkan, satu bagian yang membuatmu merasa dipahami, atau satu momen yang membuatmu ingin diam sejenak dan merenung, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar. Barangkali ceritamu bisa menjadi penguat bagi jiwa lain yang sedang berjalan di jalur yang sama. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa pesan ini bermanfaat, agar lebih banyak hati yang sedang lelah bisa menemukannya. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh konten-konten refleksi, ketenangan, dan perjalanan spiritual seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir sepenuh hati. Semoga langkahmu hari ini diberi ketenangan, dan perjalananmu selalu dalam penjagaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.